Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sekarang kita akan membahas cara menulis hamzah tengah, hamzah yang ada di tengah, dan cara membacanya juga. Perhatikan tulisan-tulisan di papan tulis ini: sa'ala, su'ila, su'al, tasa'ala. Bentuk-bentuk hamzah tengah, ada yang di atas alif, ada yang di atas ya, ada yang di atas waw, dan ada yang sendirian. Ini macam-macam bentuk penulisan hamzah. Nanti kita akan bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan cara penulisan ini. Sebelum ke penulisan, saya ingin menerangkan dulu beberapa kaidah yang terkait, ya. Pertama, likulli harakatin harfun yunasibuha. Tiap harokat itu mempunyai kesesuaian, mempunyai kecocokan dengan huruf tertentu. Misalnya fathah itu sesuai dengan alif, dhamma sesuai dengan waw, kasroh sesuai dengan ya. Jadi kalau harokatnya fathah, maka pasangannya adalah alif, begitu. Pokoknya likulli harokatin harfun yunasibuha. Kaidah yang kedua, aqwal harokat al-kasrah, thumma dhamma, thumma al-fathah, thumma sukun. Jadi harokat yang paling kuat itu adalah kasrah, kemudian dhamma, kemudian fathah, kemudian sukun. Sekali lagi, harokat yang paling berat secara berurut: kasrah, kemudian dhamma, kemudian fathah, kemudian sukun. Kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga, penulisan hamzah itu ditentukan atau dipengaruhi oleh harokatnya hamzah dan harokatnya huruf yang sebelum hamzah. Saya ulangi, penulisan hamzah dipengaruhi atau ditentukan oleh harokatnya hamzah itu sendiri dan harokatnya huruf yang sebelum hamzah. Mana yang terkuat, itulah yang menentukan hamzah. Contoh, misalnya su'ila. Perhatikan harokatnya hamzah kasrah, harokat huruf yang sebelum hamzah dhammah. Mana yang lebih kuat, kasrah atau dhammah? Kasrah lebih kuat, maka hamzah ditulis di atas ya, su'ila. Contoh berikutnya, li'amun. Harokatnya hamzah sendiri al-fathah. Huruf yang sebelum hamzah berharokat kasroh. Mana yang kuat? Yang lebih kuat mana? Yang lebih berat? Kasroh apa fathah? Kasroh. Maka hamzah ditulis di atas ya. Ini yang dimaksud bahwa penulisan hamzah itu ditentukan oleh harokatnya hamzah dan harokat huruf yang sebelumnya. Mana yang paling kuat? Itulah yang menentukan hamzah ditulis di atas huruf apa. Bi'run. Harokatnya hamzah sukun. Yang sebelum hamzah berharokat fathah. Mana yang lebih kuat?
kasroh lebih kuat, maka hamzah ditulis di atas ya, tapi tanpa titik. Contoh berikutnya, fuadun, fuadun hati. Harokatnya hamzah fathah. Huruf yang sebelum hamzah berharokat dhamma. Karena dhamma lebih kuat dari fathah, maka hamzah ditulis di atas waw. Contoh lain, yu'akhidhu. Perhatikan yu'akhidhu. Hamzah berharokat fathah. Huruf yang sebelum hamzah berharokat dhamma. Karena dhamma ini lebih kuat dari fathah, maka hamzah ditulis di atas waw. Raufun, raufun. Hamzah berharokat dhamma. Huruf yang sebelum hamzah berharokat fathah. Dhamma lebih kuat dari fathah, maka hamzah ditulis di atas waw. Jadi apakah hamzah itu ditulis di atas alif, apakah ditulis di atas waw, apakah ditulis di atas ya? Kita melihat dua harokat, harokatnya hamzah dan harokatnya yang sebelum hamzah. Nanti harokat yang lebih berat itulah yang menentukan penulisan hamzah. Ra'sun, hamzah sukun. Yang sebelum hamzah fathah. Fathah lebih kuat dari sukun, maka hamzah ditulis di atas alif. Mar'ah, mar'ah. Hamzah fathah. Yang sebelum hamzah sukun. Otomatis hamzah ditulis di atas alif karena fathah lebih kuat daripada sukun. Sekali lagi, hamzah ditentukan oleh dua harokat. Mana yang paling kuat? Harokatnya hamzah sendiri atau harokat huruf yang sebelumnya? Itulah yang akan menentukan penulisan hamzah. Kapan hamzah ditulis sendirian? Kapan hamzah ditulis sendirian? Hamzah ditulis sendirian kalau jatuh sesudah alif. Misalnya tasa'ala, ini harus ditulis di sendirian. Atau jatuh sesudah waw sukun. Waw sukun itu juga ditulis sendirian. Contohnya muru'ah, muru'ah. Jadi saya ulangi, kapan hamzah ditulis sendirian? Jika jatuh sesudah alif atau jatuh sesudah waw sukun, itu ditulis sendirian, kecuali hamzahnya berharokat kasroh. Karena kasroh itu sangat kuat, maka ditulis di atas ya. Contohnya misalnya biwudu'ihi, begini, biwudu'ihi. Walaupun sebelumnya itu ada huruf waw sukun, tetapi karena hamzahnya berharokat kasroh, maka ditulis di atas ya, karena kuatnya harokat kasroh itu, pengaruhnya sangat kuat. Jadi sekarang kita latihan. Saya akan menulis beberapa lafaz. Antum pilih yang benar.
Imro'atun ataukah imro'atun pakai alif? Mana yang benar? Ini yang benar. Ada imro'atun. Kenapa? Karena adanya harokat fathah. Yang mana huruf yang sesuai dengan fathah adalah alif. Yuakhir. Mana yang benar di dua tulisan ini? Yuakhir. Apakah di atas waw? Apakah di atas alif? Nah, yang benar harus di atas waw. Kenapa? Karena adanya dhammah sebelum hamzah. Yang mana dhammah lebih kuat daripada fathah. Maka dialah yang mempengaruhi penulisan hamzah. Ya, yuakhir. Nah. Qailun. Qailun. Mana yang benar? Sendirian apa di atas ya? Yang benar yang di atas ya. Kenapa? Karena hamzah berharokat kasrah. Kalau sudah berharokat kasrah harus pak di atas ya, karena dia harokat yang paling kuat. Nah, sekarang coba latihan baca sekarang. Antum tentukan harokatnya hamzah dengan menyesuaikan tulisannya. Yang nomor 1 apa bacaannya? Tasa'ala. Naam, tasa'ala. Yang nomor 2 bacaannya tasa'ulun. Naam, tasa'ulun. Yang di atas itu fi'il madhi, yang nomor 2 adalah masdar. Jadi ini bacaan yang kita ketahui dari penulisan hamzah itu. Ya, sekarang coba baca. Yang nomor 1, sa'ala, ya. Yang nomor 2, su'ilah. Hamzahnya berharokat kasrah karena di atas ya. Maka ini menunjukkan hamzahnya berharokat kasrah. Jadi bacaannya su'ilah. Jadi demikian pentingnya kita belajar kaidah penulisan hamzah agar kita ketika menulis atau ketika membaca tidak salah. Kalau kita tidak belajar kaidah hamzah, bisa jadi yang nomor 2 ini kita baca salah. Bisa ada kemungkinan. Tetapi dengan mengetahui kaidah, maka insya Allah kita tidak akan salah membaca. Karena apa? Karena ketika hamzah di atas ya, otomatis ada kasroh di situ. Maka bacaannya su'ilah. Ini cukup. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita mengajar, menulis keterangan untuk para murid. Karena memang guru itu dituntut untuk menulis. Dan untuk menulis itu kita harus tahu kaidahnya agar tidak salah. Kalau kita salah menulis, nanti kesalahan ini akan diwaris oleh murid-murid dan mungkin ke murid-muridnya lagi. Maka pesan kami untuk para pendengar, para pemirsa, terutama kawan-kawan mutakharrid, supaya tidak menyepelekan ilmu imla atau ilmu rasm, karena itu pengaruhnya besar sekali untuk kita membaca dan memahami kitab-kitab kuning, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.